Oke semuanya, balik lagi sama gue Tony di sini. Di video kali ini gue bakalan ngasih video yang berbeda. Gue bakalan nge-review motor gue, yaitu Vespa Sprint 150. Reviewnya nggak review biasa ya, karena gue mau nge-review motor gue di 10.000 km. Dan gue juga bakalan ngasih tahu apa aja yang diganti di part-part Vespa ini di 10.000 km, karena itu lumayan banyak. Tapi sebelumnya gue bakalan nge-review sedikit lagi, karena gue udah pernah nge-review juga di video gue soal Vespa Sprint 150. Yang pertama, Vespa ini berkapasitas mesin 155 cc. Dia memiliki 3 valve, itu agak berbeda ya. Cuman gue nggak tahu yang intake atau keluarnya itu 2, itu gue nggak tahu pasti. Dan yang pasti Vespa ini spesial. Kenapa? Karena setiap parts yang ada di motor ini itu harganya lumayan mahal. Sebagai contoh, kemarin di 10.000 km gue mengganti part CVT-nya. Itu gue mengganti belt CVT. Gue ganti belt CVT mereknya Malossi, dan itu harganya 750.000. Lalu saya juga mengganti filter oli dan filter udara. Filter udara yang saya ganti merek Polini. Cuman kalau filter udara ini dari Polini disediakan 2 tipe. Tipe pertama tuh yang sudah tercetak seperti bawaan pabriknya, dan yang kedua itu kita harus motong sendiri. Nah itu lebih murah kalau yang motong sendiri dan bisa dipotongin di bengkel tersebut. Lalu ada juga filter oli di sebelah sini. Itu saya menggantinya dengan merek Malossi dengan harga 250.000. Sebenarnya Polini juga menyediakan, cuman merek Polini sendiri harganya lebih mahal, yaitu 285.000. Lalu sebenarnya saya juga harus mengganti leher bambu yang ada di sini, swing arm, dan di depan juga. Cuman karena kemarin udah habis kita 1,46, 1.460.000, jadi saya harus menahan lagi untuk menabung kembali. Namun yang spesial lagi yaitu penggunaan profil ban Vespa Sprint sendiri yang menggunakan ring 12 inch. Ring 12 inch ini merupakan ring terbesar yang ada di serial Vespa, tapi juga tidak terlalu besar untuk motor-motor matic seperti Vario atau Honda Beat yang menggunakan ring 14. Namun tapak yang lebar menjadikan bantingan suspensinya juga tergolong empuk. Cuman kalau misalnya terkena lubang, itu terasa kalau misalnya motor ini menggunakan ban yang profil yang kecil. Untuk ban belakangnya sendiri, dia menggunakan profil tapak lebar 120. Cuman karena saya sudah mengganti 130, jadi terlihat lebih lebar. Karena bawaannya itu 120, yang depan lebarnya 110. Dengan menggunakan profil ban depan 110-70 ring 12 dan ban belakang 120-70 ring 12, tapi karena saya sudah mengganti ban belakangnya menjadi 130-70 ring 12, tampilan dari Vespa Sprint 150 menjadi terlihat gambot dan juga stabil dalam melahap tikungan. Selanjutnya yang mau saya bahas adalah di bagian pengereman. Di depan ini dia menggunakan disc brake 1 piston, dan di sini Vespa Sprint generasi saya yang sebelum iGet ini agak unik di bagian suspensinya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat nanti di video, suspensi Vespa Sprint yang tahun 2015 ini dibandingkan dengan Primavera di tahun yang sama atau Vespa Sprint iGet dan Primavera iGet, itu agak berbeda. Dia di sini ada seperti linknya gitu. Cuma saya kurang tahu ini namanya apa, nanti saya akan tulis di video. Katanya sih yang generasi ini rasanya lebih lembut untuk bantingannya. Tapi saya juga kurang tahu karena saya belum pernah mencoba Vespa Sprint iGet atau Primavera iGet atau bahkan Primavera di tahunnya. Di
Vespa saya sudah melakukan beberapa modifikasi seperti spion. Spion ini saya menggunakan bar and mirror. Kalian bisa cek videonya di channel saya. Karena saya menganggap kalau menggunakan bar and mirror ini looks-nya lebih dapat dan saya juga lebih suka. Lalu fly screen ini sudah saya dapat pas saya pertama kali beli Vespa Sprint paket beserta dengan karpet yang ada di Vespa ini. Kalau dijual terpisah sekitar harganya 1,5 juta untuk fly screen ya. Dan hand grip juga saya sudah ganti seperti ada di video sebelum ini. Lanjut ke bagian stang kanan. Di paling atas ini ada saklar buat lampu. Kalau ke kiri itu tandanya mati, paling kanan tandanya lampu nyala. Tengah-tengah ada tombol mode untuk mengatur MID dan paling bawah ada tombol starter. Kemudian untuk bagian kirinya, di paling atas ini ada tombol untuk lampu dim, lampu sorot. Kemudian tengah-tengahnya ada lampu sen dan paling bawah ada klakson. Kemudian lanjut ke bagian speedometer. Di sini tersaji cukup lengkap, ada layar MID digital, kemudian ada indikator oli, dan ada angka penunjuk kecepatan dalam kilometer per jam dan miles per hour. Lalu di sini ada tombol mode untuk mengganti odonya, trip A dan trip B. Di sini ada bar bensin dan jam. Kemudian footstep juga saya menggunakan footstep Buzzetti, merek Buzzetti. Harganya sekitaran 700 ribuan. Kalian bisa cari di bengkel-bengkel Vespa terdekat dari rumah kalian. Atau di online juga banyak. Dan untuk ruang penyimpanannya, Vespa ini memiliki satu buah glove box dan bagasi di bawah jok. Glove boxnya sendiri bisa dibuka dengan cara menekan tombol yang ada di sini, menekan kunci kontaknya. Kemudian kalian terbuka dan di isinya tuh bisa kalian muat untuk naruh HP, naruh tisu atau naruh botol minum mungkin. Cuman di sini ruangannya agak terbatas ya, dan kalau misalnya ingin menyimpan HP sebaiknya diakalin supaya HP-nya itu layarnya nggak terbaret atau bahkan tempered glass-nya bisa pecah. Oke, lanjut di bagian bagasi di bawah jok ini. Untuk Vespa Sprint yang generasi saya yang tahun 2015, membuka bagasinya masih manual dengan menancapkan kunci di joknya. Kalau untuk Primavera dan Sprint iGate, dia sudah memiliki tombol di depan sini, di atasnya glove box. Untuk dari itu, kita harus membukanya secara manual. Di dalam sini terdapat bagasi yang lumayan luas dan bisa diangkat. Bagasinya sendiri bisa menampung helm half face, tapi untuk full face-nya tidak bisa karena kurang lebar sedikit di bagian depannya. Dan bisa diangkat, kemudian kita bisa melihat mesinnya di bawah bagasi yang bisa diangkat ini. Jadi untuk maintenance-nya lebih gampang. Mesinnya berkapasitas 155 cc dengan spesifikasi yang akan saya tulis di atas. Kemudian di sini juga ada tangki bensin berkapasitas 8,5 liter dan katanya memiliki cadangan 2,5 liter. Jadi mungkin kapasitas kapasitas bensinnya itu 6 liter. Tapi karena ada cadangan 2,5 liter jadi 8,5 liter. Lalu untuk penggunaan bahan bakarnya sendiri, di buku manualnya sih disarankan untuk menggunakan RON di atas 95. Cuman menurut orang yang pernah komen di video saya, katanya untuk Indonesia settingan ECU Vespa ini disetting untuk dapat meminum bahan bakar dengan oktan 92. Jadi otomatis dia bisa meminum Pertamax, cuman lebih baik mungkin menggunakan Pertamax Turbo atau sel V-Power. Lalu untuk olinya kemarin saya menggunakan Valvoline dengan SAE 1040 yang dia tuh synthetic blend. Kalau untuk yang full sintetiknya dia 540 tapi harganya 3 kali lebih mahal. Kalau yang 1040 1 liternya 80.000, sedangkan yang 540 yang full sintetik dia harganya 250.000 1 liternya. Dan Vespa ini olinya 1,3 liter. Jadi kalian harus kalau pertama kali membeli oli harus memilih 2 liter oli, kemudian sisanya kalian bawa pulang. Kemudian untuk penggunaan stop lampnya
dia berbeda dengan Primavera. Stop lampnya Sprint ini dia sudah menggunakan LED serta lampu belakangnya. Kalau misalnya kita menggunakan lampu kota atau lampu besar, lampunya ini sudah menggunakan LED, berbeda dengan Primavera yang masih menggunakan bohlam. Untuk seinnya di belakang ini dan di depan sama-sama menggunakan bohlam, tapi untuk DRL-nya dia sudah LED, namanya juga DRL ya. Dan lampu depan utamanya dia masih menggunakan bohlam, tapi saya sudah mengganti lampunya menjadi LED. Oke, kita mulai dengan impresi berkendaranya. Untuk postur tubuh 163 seperti saya, rasanya mengendarai Vespa Sprint ini tidak begitu sulit. Terlebih saat sudah berjalan, motor terasa nyaman untuk dikendarai jarak jauh, dan ayunan suspensi yang lembut membuat perjalanan tidak terasa melelahkan. Namun di sisi lain, saat mengendarainya dalam kondisi macet, saya pribadi masih sedikit jindit karena seatnya yang lebar dan jarak ke tanah yang lumayan tinggi, yaitu 790 mm. Dan juga ketika terkena lubang, profil ban dengan ring 12 ini terasa kekecilan, yang menyebabkan bantingan suspensi menjadi keras saat menghantam lubang. Walaupun lubangnya tidak begitu besar, namun bantingan terasa keras karena bannya yang kecil. Di bagian decknya, Vespa Sprint 150 ini terasa cukup luas. Untuk saya pribadi, saya bisa menyelonjorkan kaki ke depan sehingga membuat riding position menjadi lebih santai. Dengan mesin 155cc bertenaga 11,6 horsepower dan torsi 12 Nm di 5000 rpm, Vespa Sprint 150 ini sangat nyaman untuk dikendarai baik dalam kota maupun luar kota. Terlebih lagi, jika sudah melakukan modifikasi seperti pergantian kanvas kopling Malossi, rumah kopling Polini, roller 10 gram, per torsi 1200 rpm, per kanvas 1000 rpm, dan Kevlar belt Malossi seperti yang sudah saya ganti. Untuk harganya, saya kasih di kolom deskripsi ya. Akselerasi yang didapat oleh motor saya adalah sebagai berikut. Menurut saya, performa dari Vespa Sprint 150 ini sudah cukup memuaskan, terlebih jika untuk penggunaan santai dan hanya sekedar stop and go. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, berdasarkan pengalaman saya menggunakan bahan bakar oktan 95 ke atas, baik Selvi Power ataupun Pertamax Turbo, relatif sama, yakni di sekitar 134. Hal ini saya dapat ketika saya tidak terlalu sering memutar handle gas terlalu dalam dan hanya menggunakan untuk harian. Sekali mengisi, biasanya ada di kisaran 50 ribuan, atau bahkan lebih jika indikator bensin telah menyala. Oke, jadi kesimpulannya, jika kalian ingin memiliki Vespa Sprint 150, kalian juga harus siap untuk mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk perawatannya, karena untuk part-part Italinya sendiri itu masih impor dari luar sehingga harganya juga lumayan tinggi. Jadi gua saranin kalau misalnya kalian mau servis untuk memilih alternatif merek lain selain merek Itali. Seperti misalnya Kawahara sudah mulai mengeluarkan beberapa produk untuk Vespa Sprint 150. Dan juga untuk pergantian olinya juga harus diperhatikan karena Vespa Sprint ini 1,3 liter kapasitasnya, jadi kalian harus membeli 2 botol oli untuk memenuhi kebutuhan oli yang ada di Vespa Sprint 150 ini. Dan Vespa ini juga sangat nyaman digunakan untuk dalam kota, baik luar kota juga nyaman. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri juga lumayan irit, 134. Ya, semoga video kali ini memberikan pencerahan untuk kalian dalam perawatan Vespa Sprint 150.
Semoga juga buat kalian ingin membeli Vespa Sprint bisa ya mungkin ada gambaran sedikit lah bagaimana penggunaan Vespa Sprint dalam waktu 2 tahun atau 10.000 km yang sudah saya alami. Sekian video dari saya, semoga video ini membantu kalian dan semoga kalian terhibur dengan nonton video ini. Maaf kalau banyak salah karena saya ingin mencoba review apa yang sudah saya alami selama 2 tahun bersama Vespa Sprint 150 di 10.000 km ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Muhammad Fatoni karena gue bakalan bikin video-video menarik berikutnya. Oke, gue Muhammad Fatoni. See you next time.